Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah nilai dan keistimewaan diri kamu sesungguhnya. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Sagi, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagi semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Dan aku berharap buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita cek energi kamu di sini untuk nilai dan keistimewaan diri kamu yang sebenarnya. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini aku melihat ada inspiration. Inspiration. Kamu itu adalah seseorang yang bisa menginspirasi banyak orang. Kenapa? Ya, kamu itu orang yang kuat. Kamu orang yang pintar, kamu orang yang cerdas, ya. Kamu selalu menemukan ide-ide baru, ya. Dan kamu ini orang yang bisa membuat, ya, intinya my vision. Kamu itu punya visi dan misi yang cukup luar biasa, ya. Sehingga banyak orang-orang kayak pengen menyontoh apa yang kamu lakukan, ya. Karena kamu bisa berhasil nih. Bahkan kamu bisa keliling dunia, ya. Kamu tidak menunjukkan kepada mereka sih, kamu itu sehebat apa. Tapi dengan apa yang kamu lakukan, yang kamu perbuat ya, orang bisa melihat, oh kamu sudah sukses ya, apalagi kamu udah bisa keliling dunia, kamu bisa menunjukkan ya, kalau kamu itu bahagia dan sukses saat ini gitu loh. Bahagia aja kamu. Mereka itu kayak sudah bertanya-tanya, kok bisa ya dia sebahagia ini? Kok bisa ya dia terlihat tidak ada masalah gitu loh. Itu hebatnya kamu. Ya, kamu di mata mereka itu bisa menginspirasi gitu, terinspirasi dari apa yang kamu lakukan di sini. Oke, kita akan coba lihat apa lagi nih. Ya, di sini ada self love dan kamu begitu sangat punya rasa cinta yang cukup luar biasa. Khususnya itu terutama kamu mencintai diri sendiri. Kamu tidak ingin disakiti, kamu tidak ingin dikecewakan, kamu tidak ingin hidup kamu itu berantakan, ya. Makanya mungkin dalam percintaan. Nah, ini contoh ya dalam percintaan. Misalnya ada seseorang yang udah ngotot banget gitu kan, ngebet banget sama kamu. Ya kamu terimalah ya. Lalu, ya setelah waktu berjalan, hubungan itu terus berjalan, berlanjut ya. Tiba-tiba aja dia ngilang gitu aja. Tiba-tiba dia itu seperti ya ghosting kamu, dia mulai abaikan kamu ya. Tapi kamu merasa kayak ya udah ngapain juga aku pikirin dia gitu loh. Kalau dia abaikan aku, dia pergi ya udah pergi aja. Itu kamu. Karena kamu begitu sangat mencintai diri sendiri. Dan ini juga salah satu orang-orang banyak kayak ngerasa di dekat kami itu nyaman sebenarnya, ya. Karena kamu itu penuh dengan cinta. Ya, bukan hanya kepada diri kamu aja, kamu sayang, cinta, tapi kamu ke orang-orang yang di sekitar kamu itu juga juga sayang dan cinta gitu loh. Makanya orang-orang yang merasa kayak benar gitu ya, dia suka berada di samping kamu, ya. Tapi kenapa juga ada orang-orang yang mungkin menyakiti kamu atau apa ya, itulah diri kamu. Terkadang tidak semua orang itu kita 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 samakan ya, sifat sikapnya, ya. Makanya di sini aku melihat kamu itu kayak, eee, tidak akan memikirkan. Karena kamu juga tahu, kalaupun orang-orang sudah meninggalkan kamu dan kamu yakin, "Aku bisa bahagia kok dengan diri aku sendiri," gitu loh. Itu hebatnya kamu ya, oke. Nah di sini, dengan satu-satunya kamu juga, itu sebagai contoh ya, mungkin jika, kamu itu gagal dalam bercinta, kamu tidak akan pernah memikirkan, apalagi di sini kalau kamu perempuan yang mandiri ya, kamu tidak akan membutuhkan laki-laki yang mungkin membebani kamu gitu loh, ya. Jadi itu yang kamu prioritaskan ya, adalah diri kamu sendiri. Dan aku juga di sini ada Beat and Jewel, kamu juga orang yang benar-benar kayak bisa melakukan apapun dengan sendirinya ya. Kamu intinya selalu membuat pembaharuan-pembaharuan dalam diri kamu. Kamu juga punya ide kreatif, apa yang kamu lakukan itu bisa berhasil gitu loh. Dan kamu
kreativitas kamu itu selalu kamu tuangkan dengan cara kamu sendiri. Ya itu hebatnya kamu. Ya, mungkin ini juga salah satu faktor di mana kamu itu terlihat, menjadi apa ya, sebagai inspirasi bagi mereka. Atau bahkan kamu juga bisa sebagai healer bagi mereka-mereka yang butuh butuh kesembuhan diri dia gitu loh, diri mereka. Terkadang kan kita itu kan butuh curhat ya, butuh cerita, butuh mengeluarkan unek-unek ya. Jadi itu yang mereka-mereka lakukan itu ke kamu itu kayak cerita, karena kamu itu seorang pendengar yang setia lah ya. Kamu begitu menghargai orang-orang yang menghargai kamu, ya. Kalau, kamu itu dihargai, kamu mungkin akan lebih menghargai orang itu. Dan kamu jika kamu disakiti, ya, kamu mungkin tidak tidak akan membalas sakit juga kepada mereka, tapi kamu berusaha untuk berbuat baik gitu. Itu kebalikannya ya. Tapi kalau hal hal baik yang orang-orang beri ke kamu, kamu akan lebih baik. Tapi kalau hal jahat yang orang beri ke kamu tidak membalas kejahatan juga. Itu hebatnya kamu. Kamu orang yang baik, orang yang sabar, ya mungkin dengan kebaikan kamu inilah, kamu itu kayak sering dimanfaatkan, sering disakiti, ya tapi nggak apa-apa. Suatu saat kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi gitu, yang kekal gitu ya. Yakinkan diri kamu, oke? Nah, ini aku rasakan dari energi kamu ya. Intinya boleh sih baik, tapi nggak baik-baik banget lah ya. Ya karena terkadang ya hukum alam itu begitu, kalau udah terlalu baik aja, orang-orang itu agak suka-suka aja sama kita gitu ya. Kayak kita itu akan terintimidasi sama dia, ya mereka suka menyepelekan kita, injak-injak harga diri kita gitu ya. Tapi kalau kamu sedikit tegas saja, ya itu kamu akan benar-benar kayak dihargai, disegani ataupun yang lainnya. Tapi inilah kamu justru banyak beberapa orang-orang aja sih yang tidak suka kamu itu karena iri aja ya kali ya. Tapi banyak orang-orang yang merasa kagum sama kamu kalau aku lihat, oke? Di sini ada treat yourself. Nah, ini juga kamu benar-benar apa ya, kamu tahu yang diri kamu itu butuhkan, ya. Kalau ini baik menurut kamu, ya udah kamu lakukan. Misalnya kan nih, kalau aku makan coklat nih, aku hari ini kayak butuh coklat gitu loh. Untuk apa? Refresh otak aku. Kalau makan coklat kan biasanya kita kayak flying gitu, gimana gitu ya. Kayak jadi itu yang dia dia tahu apa yang diri dia butuhkan. Kalau seandainya dia kayak atau kamu nih, kamu, seandainya kamu kayak disakiti, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, yaitu move on gitu, gitu ya. Jadi move on, melupakan, melepaskan, memaafkan, itu yang kamu lakukan. Karena kamu tahu, itulah cara untuk bisa meraih sukses dan bahagia aku, ya. Nah, ini juga ada support. Kamu juga seseorang yang selalu mensupport, ya. Kami itu selalu memberikan, apa ya, eee, nasehat-nasehat, intinya bentuk support-lah kamu kepada seseorang ataupun banyak orang ya, yang membutuhkan kamu di sini. Dan kamu juga mensupport diri kamu sendiri. Arti kata kekuatan diri kamu ini benar-benar bisa kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin gitu loh. Yang membuat kamu itu bisa meraih apa yang memang menjadi sebuah harapan kamu atau manifest kamu ya. Oke, kita akan coba lihat di sini. Apa yang terbaca untuk energi kamu dengan nilai dan keistimewaan diri kamu yang sesungguhnya. Jika kamu memikirkan seseorang, otomatis energi orang itu akan kebaca di sini dan itu juga bisa vice versa. Oke, kita cek dulu energinya. Ini ada The Hangman. Ini ada Three of Wands ya. Ada zodiak Aries, Leo, Sagi. Jadi aku melihat kamu itu orang yang benar-benar bisa merubah diri kamu. Nah, ini juga menggambarkan ya kamu bisa mulai masa depan. Kamu akan melupakan masa lalu yang menyedihkan. Ini ya. Sekarang kamu menatap masa depan. Ini kartu ini menggambarkan. Ini udah jadi masa lalu, tapi sekarang kamu akan mulai menatap masa depan penuh dengan gairah, penuh dengan canda tawa, penuh dengan kegembiraan ya, kebahagiaan. Nah, ini dia. Jadi sekarang makanya aku katakan kami itu orang yang benar-benar bisa cepat untuk move on, melupakan. Karena kamu nggak mau untuk meratapi nasib itu nggak mau kamu. Itu menyusahkan diri sendiri gitu loh. Jadi sekarang bagaimana untuk mencintai diri ya udah kamu berubah. Oke? Nah, lanjut. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Nine of Swords. Terlihat jelas sekali ya, tidak selamanya juga kamu itu bisa bahagia gitu ya. Pasti ada sedih juga, kecewa juga. Terkadang melihat keadaan orang-orang di sekeliling kamu itu buat kamu sedih. Makanya kamu terpanggil untuk membantu mereka, ya. Nah, seolah-olah kamu pikiran kamu itu kayak, wah aku butuh banget nih. Ya udah begini, udah begitu ya.
tapi nggak bisa bantu orang. Itu yang kamu pikirkan juga ya. Bagaimana caranya untuk membantu orang itu kamu pikirkan, dan kamu juga terkadang menjadi orang yang nggak enakan. Karena nggak enakan, ya udah aku bantu deh dia, sementara orang yang kamu bantu itu tidak pernah membalas kebaikan kamu ataupun justru mereka tidak menghargai kamu kembali. Begitu ya. Oke, mohon maaf. Dan aku juga melihat ada Six of a Sword ya. Ini Gemini Libra Aquarius. Aku juga merasakan ya, kamu ini pada akhirnya saat kamu merasakan ya intinya ada yang menjaga kamu lah. Jadi itu keistimewaan kamu. Kamu seolah-olah dijaga dari hal-hal buruk, dari hal-hal jahat, dari orang-orang jahat juga. Ya, jadi yang menjaga kamu ini yang selalu membawa kamu kepada suatu kondisi yang tenang, yang damai sebenarnya. Jadi kamu itu merasa kayak ya merasakan intuisi kamu, ya keyakinan kamu kalau aku itu orang yang benar-benar harus bersyukur. Ya, karena mungkin bisa saja dengan kebaikan-kebaikan kamu, kamu itu selalu dijaga oleh malaikat penjaga kamu, oleh Tuhan semesta alam, ya. Kamu selalu dijaga di sini. Ya, itu hebatnya kamu. Intinya itu keistimewaan kamu yang kamu dapatkan mungkin dari semesta karena kebaikan-kebaikan kamu. Karena begitu ya, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi jangan takut kalau kita udah menanam kebaikan, yakinlah kebaikan juga akan datang kepada kamu. Tapi terkadang ya, dapatnya itu ya tidak instan, ya. Kalau misalnya semua doa dikabulkan, semua harapan itu dikabulkan juga. Kapan kita belajar ikhlas, belajar sabar, belajar ikhtiar gitu ya. Nggak ada doa yang langsung dikabulkan itu nggak ada. Kecuali doa-doa orang yang terzolimi. Itu langsung terkabul ya biasanya. Ya, jadi itu. Jadi di sini aku melihat kamu itu juga dijaga. Oke. Ya kalaupun nanti ada orang-orang jahat gitu ya. Makanya mungkin aku katakan di awal, kamu tidak akan memikirkan jika ada orang-orang meninggalkan kamu, menyakiti kamu. Karena kamu tahu orang seperti itu ya memang tidak baik, dia jahat. Dan kamu tahu ini adalah bentuk perlindungan Tuhan untuk kamu ya. Kamu dijauhi dari orang-orang jahat. Sehingga ya mereka-mereka pergi sendiri begitu saja walaupun menyakitkan ya. Ya, begitu. Oke? Dan aku juga melihat di sini ada Eight of Pentacles. Kamu orang yang tekun, kamu orang yang benar-benar apa ya kayak tekun sih dalam segala hal. Dalam bekerja kamu tekun, dalam membahagiakan diri, membahagiakan pasangan kamu, kamu tekun gitu ya. Ini akan ada dua orang. Ya. Cara kamu sendiri juga tekun. Terus kamu juga suka membantu orang-orang mungkin dalam kesusahan. Ya, kamu mau gitu loh. Kamu tidak melepaskan tangan kamu juga jika melihat ada orang yang minta bantuan, enggak. Oke. Nah, ini ada Ten of Cup. Inilah kebahagiaan yang akan kamu dapatkan. Ya, saat kamu pernah disakiti, dikecewakan, tapi kamu ikhlas menjalankannya, ya. Dan ini kamu dapatkan kebahagiaan. Hidup kamu akan seperti pelangi, ya. Indah dilihat, indah dirasakan, ya. Seperti itu. Ini dia. Oke. Ada sebuah perubahan yang besar. Ada kebahagiaan cukup luar biasa. Orang-orang ini ya mungkin ada yang ingin dekat dengan kamu dan ternyata kamu merasakan energi orang itu, ya. Ini juga ada The Star. Aku juga melihat di sini kamu itu makin bersinar, makin bersinar. Dengan bersinarnya kamu lah banyak orang-orang yang mungkin terinspirasi dari kamu, merasa kayak bahagia di samping kamu, ya, kayak nyaman di samping kamu, ya. Itu yang mereka rasakan. Jadi kalau aku lihat ya di sini kamu itu membawa suatu energi positif kepada mereka-mereka yang ingin dekat ke kamu. Makanya mungkin banyak mereka yang kayak ngerasa nyaman aja, pengen dekat dengan kamu atau bagaimana, ya. Ini yang aku lihat dari energi kamu. Intinya, kalaupun kamu tidak seperti ini, ya, jadilah orang seperti ini. Tapi namanya kita manusia, pasti kita juga punya rasa kayak kesal, rasa apa, gimana. Tapi cobalah untuk mengontrol semuanya. Kalau kita jadi orang baik, pasti hal-hal baik juga akan datang kepada kita. Ya, itu tidak akan dipungkiri. Oke? Tapi ya kita mungkin disarankan untuk bersabar, untuk mungkin bisa menjalankan kehidupan ini mungkin lebih lebih baik lagi, ya. Dan aku juga ngerasa kamu ini cukup juga berusaha ya, tidak mudah mencapai titik ini, kamu tidak mudah. Menjadi orang baik itu tidak mudah, apalagi mengikhlaskan dan memaafkan itu tidak mudah gitu loh. Tapi kamu belajar, itu hebatnya kamu. Kamu punya insting, kamu punya feeling, kamu punya intuisi yang cukup tajam, sehingga kamu tahu apa yang harus kamu lakukan di sini. Dan itu juga bentuk dari tuntunan yang kamu dapatkan dari semesta ya.
oke? Nah, buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.